Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 2104045000012 dari kelas BK 4B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah teori BK Karir. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua teori terkait dengan teori pilihan jabatan dan karir. Teori yang pertama adalah teori pilihan jabatan menurut John L. Holland. Nah, bagaimana sih sejarah teori karir menurut Holland? Nah, ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori pilihan jabatan. Salah satunya itu John N. Holland. Nah, John Holland ini mengajukan teori dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan ilmu-ilmu yang ada. Untuk itu, nah, pada tahun 1966, Holland ini berpendapat bahwa lingkungan-lingkungan okupasional itu adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Demikian juga pada tipe kepribadian yang diberi nama yang sama. Nah, tingkatan orientasi kepribadian individu menentukan lingkungan yang dipilihnya. Semakin jelasnya tingkatan orientasi model pribadi suatu proses perkembangan yang ditentukan melalui pembawaan dan riwayat hidup yang bereaksi dengan tuntutan lingkungan. Individu menentukan lingkungan, maka semakin efektif pencarian lingkungan yang sesuai. Pada tahun 1973, teori Holland itu direvisi bahwa tipe-tipe kepribadian dan okupasi lingkungan itu realistik, ada investigatif, artistik, kemudian sosial, pengusaha, dan konvensional. Dan Holland juga mengakui bahwa pandangannya ini berakar dalam psikologi diferensial, terutama penelitian dan pengukuran terhadap minat dan tradisi psikologi kepribadian yang mempelajari tentang tipe-tipe kepribadian seseorang. Nah, menurut Holland, pilihan karir adalah suatu ekspresi atau suatu perluasan kepribadian dalam dunia kerja yang diikuti oleh identifikasi berikutnya dengan stereotip pekerjaan yang lebih spesifik. Nah, perbandingan antara diri atau self dengan persepsi terhadap suatu pekerjaan dan penolakan adalah penentu utama dalam pemilihan sebuah karir. Kesesuaian antara tinjauan diri atau self seseorang dengan penetapan pemilihan pekerjaan ialah berhubungan dengan model gaya pribadi. Itu tadi sejarah terkait teori karir John L. Holland. Kemudian melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu apa sih tujuan dari teori Holland itu? Nah, di sini ada tiga tujuan dari teori Holland. Yang pertama adalah membantu individu untuk mencapai potensi dengan kemampuan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah membantu individu dan memperoleh pemahaman terkait tujuan hidup dan karir. Selanjutnya yang ketiga adalah membantu individu dalam mengurangi kekurangan serta aktualisasi diri dalam menghadapi masa depan. Nah, dengan memanfaatkan teori Holland ini, diharapkan individu ini mampu mengaktualisasikan dirinya dari segala sesuatu kekurangan yang ada pada dirinya. Gunanya apa? Supaya si individu ini siap untuk menghadapi masa depan.
Selanjutnya, kita melangkah pada pembahasan terkait bagaimana sih asumsi-asumsi menurut Holland. Nah, menurut Holland itu ada 4 asumsi. Holland mengatakan bahwa sangatlah penting untuk membangun suatu keterkaitan antara kecocokan antara tipe kepribadian individu dengan pemilihan karir tertentu, di mana menurut pandangan Holland, pemilihan dan penyesuaian karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Jadi, jangan sampai kita salah kiprah dalam mengartikan maksudnya di sini adalah bagaimana individu itu melakukan pemilihan karir, kita bisa melihat cerminan kepribadiannya dari bagaimana caranya dia menentukan atau memilih pilihan karirnya. Nah, ada 4 asumsi yang menjadi inti jantung dari teori Holland, yaitu yang pertama, kebanyakan individu atau orang itu dapat kita kategorikan sebagai salah satu dari tipe realistik, kemudian investigatif, sosial, interpretasi, dan konvensional. Kemudian yang kedua adalah asumsi bahwa ada 6 jenis lingkungan sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang itu ada realistik, kemudian yang kedua investigatif, kemudian yang ketiga ada artistik, sosial, interpretasi, dan konvensional. Kemudian yang ketiga adalah individu menyelidiki lingkungan-lingkungan yang memungkinkan melatih keterampilan-keterampilannya. Maksudnya apa? Seseorang akan cenderung uh, mengamati lingkungannya untuk bisa mengaktualisasikan atau uh, meningkatkan keterampilan-keterampilan yang ada pada dirinya ini. Kemudian asumsi yang keempat adalah perilaku individu itu ditentukan oleh interaksi antara kepribadiannya dengan ciri lingkungannya. Nah, jadi bagaimana individu ini berinteraksi antara dirinya dengan lingkungannya itu, itulah yang dimaksud dari asumsi yang keempat ini. Selanjutnya kita melangkah pada materi tipe kepribadian menurut Holland. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 6 tipe kepribadian menurut Holland. Yang pertama itu tipe realistis. Nah, teman-teman harus tahu nih, bahwa tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya seperti apa ya? Ya tentu mengutamakan kejantanan, kekuatan otot, kemudian keterampilan fisik, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat. Eh, tapi minusnya dari tipe ini adalah kurang memiliki kecakapan verbal, konkret, bekerja praktis, dan kurang memiliki keterampilan sosial, serta kurang peka dalam hubungan dengan orang lain. Nah, contoh pekerjaan dari tipe realistis ini apa saja? Contoh pekerjaannya itu adalah misalnya saja operator mesin atau radio, supir truk, petani, pengawas bangunan, kemudian bisa juga ahli listrik, pekerja ataupun mungkin pekerjaan lain yang sejenis dengan ini. Kemudian kita melangkah pada tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua adalah tipe investigatif. Nah, tipe kepribadian investigatif ini ditandai dengan adanya suatu tugas yang memerlukan kemampuan bersifat abstrak dan kreatif dalam lingkungan. Untuk individu lebih menyukai metode yang menggunakan berpikir secara logis untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapinya. Nah, teman-teman yang mempunyai tipe kepribadian ini akan lebih tertarik pada permasalahan yang belum bisa terselesaikan dan akan mencari solusi yang lebih rasional dari permasalahan itu. Melangkah pada tipe kepribadian yang ketiga adalah tipe sosial. Nah, lingkungan sosial itu kan adalah tempat di mana seseorang berhubungan dengan orang lain, di mana hal itu diperlukan kemampuan untuk
menginterpretasikan dan menguap perilaku untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tipe model ini tuh memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Contoh pekerjaannya seperti apa? Nah, contoh dari pekerjaan dengan model ini itu misalnya saja guru, pekerja sosial, kemudian konselor, misionari, psikolog klinik, terapis, dan pekerjaan lain yang mungkin sejenis dengan pekerjaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian kita melangkah pada tipe yang keempat, yaitu konvensional. Nah, tipe model ini tuh pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal angka yang teratur, menghindari situasi yang kabur, dan senang mengabdi, mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, dan mencapai tujuan dan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. Contoh dari pekerjaan dengan tipe kepribadian konvensional ini seperti apa? Contohnya itu misalnya kasir, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang statistika, kemudian pegawai arsip, pegawai bank, dan pekerjaan lain yang sejenis dengan pekerjaan yang sudah saya sebutkan. Melangkah pada tipe kepribadian yang kelima, yaitu usaha atau enterprising. Nah, tipe model ini memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan berbicara di situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya yang paling kuat, jantan, mudah untuk beradaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian yang besar pada kekuasaan, status dan kepemimpinan, serta individu ini agresif dalam kegiatan yang bentuknya lisan. Nah, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan tipe usaha atau enterprising itu adalah pedagang, kemudian pekerjaan politikus, manajer pimpinan eksekutif perusahaan, kemudian perwakilan dagang, dan pekerjaan lain yang mungkin sejenis dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya kita melangkah pada tipe yang terakhir, yaitu tipe artistik. Nah, tipe model orientasi ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung atau bersifat sosial dan sukar menyesuaikan diri. Contoh pekerjaan orang dengan model atau tipe kepribadian ini adalah misalnya pemain musik, kemudian eh, ahli drama, pencipta lagu, penyair, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis dengan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Nah, itu tadi tipe kepribadian menurut Holland. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh pemilihan jabatan menurutnya teori Holland ini? Jadi, suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas. Hereditas itu apa? Hereditas itu adalah keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Nah, pengaruh yang pertama adalah pengaruh pengetahuan diri. Pengaruh pengetahuan diri ini lebih ditujukan pada pengetahuan individu tentang dirinya dari orang lain. Pengetahuan diri sendiri itu mempunyai peranan untuk meningkatkan, increase atau mengurangi, decrease, ketepatan pilihan seseorang. Pengetahuan diri ini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan berbagai kemungkinan di lingkungan yang dipandang dari sudut kemampuannya sendiri. Kemudian yang kedua,
pengaruh luar atau lingkungan. Nah, pengaruh ini memiliki faktor yang sangat luas. Dijelaskan bahwa dalam memilih jabatan atau pekerjaan, individu itu dapat dipengaruhi dengan tekanan sosial, seperti misalnya teman-teman yang dapat tuntutan dari orang tua, misalnya contohnya saja pada saat mau masuk kuliah, orang tuanya menekan bahwa kamu harus masuk jurusan ini, tidak usah masuk jurusan ini, contohnya seperti itu. Kemudian ada juga pengaruh dari masa kecil, lingkungan pergaulan, misalnya teman-teman temannya itu semuanya mau masuk di akademi kepolisian karena teman-temannya mau masuk ke sana, akhirnya ikut. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, itu tadi dua pengaruh pemilihan jabatan dari teorinya Holland. Melangkah pada materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih implikasi teori Holland ini dalam bimbingan dan konseling. Nah, salah satu implikasi paling penting dari teori Holland adalah konselor itu dapat membantu konseli menganalisis minat dan lingkungan kerja mereka serta memahami hubungan antara minat dan lingkungan kerjanya mereka. Kemudian dengan membantu menganalisis minat dan lingkungan kerja, maka akan dapat memfasilitasi konseli dalam menetapkan minat kerjanya dan menyesuaikannya dengan lingkungan kerja. Kesesuaian minat kerja dan lingkungan kerja ini akan meningkatkan kepuasan kerja konseli. Jadi teorinya Holland ini sampai hari ini masih sangat banyak digunakan, apalagi dalam bimbingan dan konseling karir. Melangkah pada materi terakhir dari teori pilihan jabatan dan karir John Holland, yaitu apa sih keunggulan dan kelemahan dari teorinya Holland? Nah, kalau dari sisi keunggulan teorinya Holland ini banyak pakar psikologi vocational sebagai teori yang komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup seseorang dan sebagai teori yang mendapat banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut model-model lingkungan serta tipe-tipe kepribadian. Kemudian kelemahan dari teori ini apa? Kelemahan dari teori ini adalah di dalam teorinya Holland ini kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi ke tipe kepribadian yang sudah tadi saya sebutkan itu, dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umur yang tidak ada. Maksudnya apa di sini? Tidak ada fase yang disebutkan oleh teori Holland secara spesifik. Kemudian tidak ada rentang umur berapa sih, rentang umur dari berapa sampai berapa tidak dijelaskan dalam teorinya Holland. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan terkait penjelasan saya terkait teori pilihan jabatan dan karir John L. Holland. Baik, langsung saja kita melangkah pada teori pilihan jabatan yang kedua, yaitu teori pilihan jabatan dari Unruh. Nah, yang pertama, apa sih dasar pemikiran dari teori Unruh ini? Nah, Unruh sendiri adalah seorang dosen di Universitas Arizona, sekaligus juga seorang psikolog ternama di Amerika sana. Nah, karyanya itu yang paling terkenal adalah The Psychology of Occupation pada tahun 1959, di mana Unruh ini mengemukakan pandangannya bahwa pola pengembangan arah pilihan jabatan terutama sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi, pada masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas dan tidak puas. Selanjutnya, hal ini itu akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi. Energi psikis yang dimaksudkan ya teman-teman. Nah,
Teori Ru ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai latar belakang perkembangan dan kepribadian para ilmuwan di berbagai bidang. Nah, antara lain itu ada ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam atau biologis. Nah, teori Anaru ini tergolong teori pilihan karir yang berdasar pada teori kepribadian. Hal yang dianggap penting dalam teori ini adalah kebutuhan dan adanya jenis-jenis kepribadian. Nah, dalam hal kebutuhan, orang akan memilih pekerjaan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Pandangan-pandangan yang berpengaruh pada penyusunan teori Anaru ini yaitu teori penyaluran tenaga kejiwaan, kemudian pengalaman masa kecil atau Murphy, dan teori kebutuhan, dan juga ada faktor keturunan. Nah, Anaro ini perlu kita ketahui bahwa Anaro ini merupakan seorang psikolog yang kemudian secara aktif terlibat dalam pengembangan karir melalui sebuah penelitiannya mengenai ciri-ciri kepribadian atau seniman. Nah, dari hasil penelitiannya Anaro ini terhadap kepribadian seniman tersebut, terdapat dua kesimpulan teman-teman. Yang utama yaitu pertama, perbedaan kepribadian utama yang terdapat pada faktor fisik biologis dan hubungan sosial individu, terutama sekali pada bagaimana tipe interaksi mereka dengan orang lain dan berbagai hal lainnya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kepribadian sebagian besar diantaranya merupakan hasil dari pengaruh praktek perkembangan atau pengalaman masa kecil yang terjadi pada individu tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di sini pengalaman masa kecil itu ternyata menurut teorinya Neru ini sangat berpengaruh, memiliki peranan atau pengaruh dalam pemilihan jabatan atau karirnya seseorang. Baik, itu tadi dasar pemikiran teori Neru. Selanjutnya kita melangkah pada teori kedua. Apa yang melatar belakangi munculnya teori Neru? Nah, hubungan dini di dalam keluarga dan pengaruhnya kemudian terhadap karir merupakan fokus utamanya dari karyanya Anaru. Nah, analisis tentang perbedaan dalam kepribadian, aptitude, intelijensi, dan latar belakang yang mungkin terkait dengan pilihan karir merupakan tujuan utama penelitiannya. Nah, dia meneliti sejumlah ilmuwan terkemuka, baik itu dalam bidang fisika, biologi, dan sosial untuk menentukan apakah arah vokasional itu erat hubungannya dengan perkembangan dini kepribadian. Nah, Anaru ini menekankan bahwa pengalaman pada awal masa kanak-kanak itu memainkan peranan yang sangat penting, seperti yang sudah tadi saya jelaskan dalam pencapaian kepuasan pada bidang karir yang dipilih seseorang. Nah, struktur kebutuhan seorang individu itu menurut Anaru itu sangatlah dipengaruhi oleh frustasi dan kepuasan pada awal masa kanak-kanak. Misalnya saja, individu yang menginginkan pekerjaan yang menuntut kontak dengan orang atau personal oriented adalah mereka yang didorong oleh kebutuhan yang kuat untuk memperoleh kasih sayang dan mendapatkan pengetahuan atau pengakuan sebagai anggota kelompok. Nah, Andara juga mengklasifikasikan okupasi ke dalam dua kategori utama, yaitu person-oriented dan non-person oriented, di mana dia berpendapat bahwa pemilihan sebuah kategori okupasi terutama didasarkan atas struktur kebutuhan individu, tetapi tingkat pencapaian dalam suatu kategori lebih tergantung pada tingkat kemampuan dan latar belakang sosioekonomi individu. Nah, itu tadi latar belakang sehingga munculnya teori Andaru ini.
melangkah pada materi ketiga, yaitu bagaimana pilihan karir berdasarkan teori Anneru. Tadi saya jelaskan pada bagian hal yang melatar belakangi teorinya Anneru, ada person oriented dan non person oriented. Nah, pilihan karir berdasarkan person oriented itu yang pertama ada pelayanan. Nah, pekerjaan ini tuh terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Contohnya itu ada psikolog, klinis, pekerja sosial, konselor karir, perawat, pelayan, dan pembantu, atau pekerjaan-pekerjaan yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah kontak bisnis atau business contact, adalah orang-orang dalam sebuah kelompok pekerjaan adalah mereka yang bekerja untuk meyakinkan orang lain mampu menjual produk. Nah, pekerjaan yang termasuk di pekerjaan kontak bisnis ini apa saja? Ya tentu ada orang-orang yang di bagian humas, kemudian sales mobil, sales asuransi, dan sales-sales konvensional lainnya. Kemudian yang ketiga adalah organisasi. Nah, pekerjaan utama orang-orang dalam kelompok ini adalah manajemen, termasuk di dalamnya adalah orang-orang pemerintahan atau juga mereka yang melakukan manajemen dalam perusahaan-perusahaan seperti kantor gubernur, akuntan, dan sekretaris. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Nah, pada kategori ini yang termasuk di dalamnya adalah proses pembuatan, produksi, kemudian perawatan, pengantaran barang. Nah, apa sih pekerjaan yang sesuai dengan pilihan teknologi ini? Tentu adalah seperti insinyur, manajer produksi, kemudian ada pilot, kemudian montir listrik dan operator alat berat, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang diidentifikasikan sejenis dengan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Kemudian kita melangkah pada lapangan atau outdoor. Nah, perlindungan terhadap lingkungan mengembangkan produksi dari kekayaan alam, baik itu pertanian, kehutanan, termasuk juga pekerjaan yang terkait dengan sumber daya perminyakan dan batu bara yang ditemukan di danau, sungai, atau daerah-daerah tertentu. Nah, apa jenis pekerjaan dari lapangan atau yang kelima ini adalah manajer pertanian, ada arsitektur alam, kemudian pengawas perikanan, buruh tambang, dan penebang pohon, atau sama pekerjaan yang sejenis dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Langkah pada poin yang keenam, yaitu sains. Pekerjaan pada bidang ini terkait dengan pengembangan dan penggunaan sains dalam berbagai area kehidupan seperti sains alam, sains fisika, sains sosial, dan lain sebagainya. Pekerjaan saintifik termasuk di dalamnya adalah profesor pada sebuah universitas, atau mungkin ahli farmasi, teknis medis, dan laboratorat. Kemudian yang ketujuh adalah budaya umum. Nah, individu pada kelompok ini tuh cenderung memiliki ketertarikan pada aktivitas kemanusiaan dan budaya. Nah, lingkungan pekerjaannya terkait dengan hukum, kementerian, sejarah, dan pendidikan juga. Nah, kepala sekolah dan juga guru bisa berada dalam kelompok budaya umum, teman-teman. Kemudian, yang terakhir dari person oriented itu adalah seni dan hiburan. Kelompok ini termasuk mereka yang membuat dan menampilkan seni kepada masyarakat luas. Nah, areanya itu bisa meliputi berbagai bidang, misalnya musik, seni penulisan dan juga atletik. Nah, contoh pekerjaannya itu antara lain konduktor musik, kurator museum, pemerhati musik, desainer interior, pesepak bola, dan penata
penata panggung atau pementasan atau pekerjaan-pekerjaan sejenis yang sesuai dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian non-person oriented. Nah, di tipe non-person oriented ini cuma dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu teknologi, pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada produksi, pemeliharaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang, sama halnya saja seperti yang saya jelaskan tadi di bagian person oriented. Kemudian yang kedua adalah luar ruangan atau outdoor, pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan terbuka atau di alam bebas dan tidak terlalu tergantung atau membutuhkan adanya spesifik interaksi dengan banyak orang. Itu tidak diperlukan dalam non-person oriented bagian luar ruangan. Kemudian yang terakhir adalah ilmu pengetahuan atau science. Pekerjaan-pekerjaan di bidang ilmu yang berhubungan dengan perilaku. Nah, itulah tadi pilihan karir berdasarkan teori Annaru. Nah, Annaru juga mengemukakan bahwa terdapat 6 tingkatan karir yang dilalui individu seperti pada slide yang saya tayangkan. Nah, tahapan yang pertama itu dimulai dari tahap tidak terampil, di mana pekerjaan pada tingkat ini tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Kemudian yang tahap kedua itu ada semi terampil. Nah, semi terampil pekerjaan pada tingkatan ini telah menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus dari si individu yang bersangkutan, namun belum mensyaratkan adanya kemandirian dan inisiatif yang tinggi dari individu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah terampil. Nah, tahap terampil atau tingkatan yang ketiga itu terampil pada pekerjaan pada tingkat ini menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus pada si individu. Selanjutnya melangkah pada tingkat 4 yaitu semi profesional. Nah, pekerjaan pada tingkat ini telah menuntut adanya tanggung jawab dalam skala rendah dan kebijaksanaan untuk diri sendiri. Individu pada tingkatan ini tuh berpendidikan menengah atas umum atau teknologi kejuruan. Kemudian tingkatan yang kelima adalah profesional tingkat 2. Nah, profesional tingkat kedua mensyaratkan adanya kemandirian, tanggung jawab yang lebih besar, serta telah menerapkan sistem manajerial yang baik. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang baik, yakni berada pada jenjang sarjana hingga magister atau master. Kemudian yang tingkatan paling tertinggi yaitu profesional tingkat pertama. Nah, secara mandiri telah mampu untuk berkarya, menciptakan dan menerapkan sistem manajerial secara baik. Nah, pada tingkatan ini telah terbentuk tanggung jawab penuh pada individu untuk mengambil berbagai keputusan dan kebijaksanaan individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan sudah dikatakan mapan. Nah, itulah tadi 6 tahapan tingkatan karir menurut Anneru. Selanjutnya kita melangkah pada materi berikutnya, yaitu bagaimana sih implikasi teorinya Anneru ini dalam konseling. Nah, sesuai dengan teorinya Anneru, dalam rangka usaha bimbingan karir, salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah faktor hereditas atau keturunan. Anneru memandang bahwa pada prinsipnya individu itu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat-sifat, minat, bakat, dan temperamen. Pada akhirnya, potensi tersebut
memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir yang akan dilalui pada masa yang akan datang. Nah, pengaplikasian teori Anaru ini dalam bimbingan karir di sekolah salah satunya dengan melibatkan peranan orang tua dalam pelaksanaan bimbingan karir. Nah, peran orang tua dalam bimbingan karir itu sendiri misalnya dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi yang melibatkan orang tua si konseli atau yang dimaksudkan di sini siswa. Nah, konselor dan individu itu membicarakan cara-cara yang memungkinkan mereka membantu si konseli atau putra-putri mereka dalam merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan dan kehidupannya sesudah tamat di sekolah. Nah, itu tadi implikasi teori Anaruh dalam konseling. Lantas, apa sih keunggulan dan kelemahan teori Anaru ini? Nah, dari keunggulannya sendiri, kelebihan dari teori Anaru yang pertama adalah teori ini lebih mengutamakan pada pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Kemudian yang kedua, kombinasi antara hubungan orang tua, anak-anak pada masa dini, pengalaman lingkungan, dan faktor genetik menentukan perkembangan struktur kebutuhan itu. Kemudian yang ketiga, Anaru telah memberikan kontribusi yang besar pada konseling karir, yaitu dengan mengarahkan banyak perhatian pada periode perkembangan masa kanak-kanak. Kemudian yang keempat, teori Anaru ini telah membangkitkan banyak penelitian teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pandangan ini mempunyai sedikit relevansi bagi konselor karir dan konselor tidak mengalami kesulitan dalam mengarahkan konselingnya. Kemudian kelemahan dari teori Anaru ini ada 4. Yang pertama adalah keakuratan pembuktian teori yang dikemukakan Anaru ini sulit atau sukar untuk dinilai karena membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang mulai dari tahapan anak-anak, remaja, hingga pada dewasa. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar banyak dari proposal-proposal yang dikemukakan oleh Anaru ini hanya berupa penggeneralisasian sehingga keterangan yang diberikan rancu dan ambigu. Maksudnya apa? Tidak ada penjelasannya spesifik. Jadi, orang-orang atau siapapun yang membacanya itu bisa salah kiprah dalam mengartikan maksud dari tulisan-tulisannya si Anaru ini sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dalam menampilkan perilaku orang tua sebagai individu yang dinamis, tidak menampilkan perilaku yang sama setiap waktu. Kemudian yang terakhir adalah banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya lingkungan. Walaupun lingkungan itu merupakan salah satu faktornya. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya atau penjelasan dari saya terkait dengan teori pilihan jabatan dan karir menurut John L. Holland dan teori pilihan jabatan dan karir dari Anaru. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh.